Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita bahas di pertemuan yang lalu pentingnya membagi waktu kita dan mengisi dengan beberapa tugas-tugas ibadah, beberapa kegiatan ibadah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas diantaranya adalah berdoa, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, kemudian tafakkur, mentafakuri dosa-dosa, kesalahan, kekurangan kita di dalam beribadah, juga menertibkan wirid di dalam sehari supaya menjaga kita dari berjalan menuju atau mengisi waktu untuk hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bagi waktu kita selama sehari itu dan kita isi jadwal di waktu yang telah kita bagi itu hal-hal yang positif yang nanti itu akan kita lakukan secara disiplin. Nah, kalau kita lakukan secara disiplin, maka tidak ada waktu yang terbuang percuma dan kita juga akan terjaga dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin wa ta'zim an la tashtagila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala. Kemudian hendaklah kamu niat di dalam hari itu untuk menyalurkan kebaikan kepada seluruh orang Islam. Setiap orang Islam niat di dalam hati, saya pada hari ini tidak akan menyampaikan apa-apa kecuali kebaikan kepada setiap orang Islam, bahkan kepada semua umat manusia. Kepada semua umat manusia. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, kata Rasulullah SAW. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang Islam yang menjaga tangan dan mulutnya sehingga orang Islam yang lain itu selamat dari kejahatan, keburukan tangan dan mulutnya. Nah, ini bukan cuma menyelamatkan orang lain dari keburukan kita, tapi mengantarkan kebaikan kepada orang lain. Niat di dalam hati, kalau saya punya harta, saya akan menyalurkan harta saya untuk menolong orang. Kalau saya punya ilmu, maka saya akan membagi ilmu saya kepada orang-orang yang tidak faham. Kalau saya punya tenaga, saya akan menggunakan tenaga saya untuk membantu orang. Dan saya akan berinteraksi dengan perangai yang baik kepada setiap manusia. Baik itu orang taat atau itu orang ahli maksiat. Kita harus punya perangai yang baik kepada mereka. Nabi Muhammad SAW pada saat dia memulai dakwah, belum ada orang yang beriman di sekitarnya. Jadi Nabi berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan mereka, kepada mereka dengan interaksi yang baik. Nabi menyalurkan kebaikan dari dirinya, sehingga kita lihat di dalam sejarah banyak manusia berbondong-bondong mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Nabi Muhammad SAW, melalui akhlak, melalui kebaikan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, mereka mewarisi sifat Rasulullah SAW sehingga tidak ada yang keluar dari diri mereka kecuali kebaikan, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu disebutkan di dalam riwayatnya, sejarah hidupnya, dia punya tetangganya ini tukang mabuk. Tetangganya Imam Madhab ini ya, Imam Abu Hanifah, tukang mabuk tetangganya. Kalau kita punya tetangga tukang mabuk, pindah kita.
Tapi Imam Ghazali ini punya tetangga tukang mabuk, bukan cuma mabuk, setiap malam dia mendendangkan lagu karena mabuk ini ya. Setiap malam tetangganya itu nyanyi-nyanyi, suaranya keras. Sampai tetangga-tetangga yang lain juga dengar. Tapi kebetulan rumah tetangga yang mabuk ini berdampingan, berjajaran dengan rumah Imam Abu Hanifah. Setiap malam dia nyanyi, Adha'uni, Adha'uni, nyanyi lagu Arab itu ya. Adha'uni itu artinya orang melalaikan aku, orang melalaikan aku. Mungkin karena ya ini mabuknya mungkin karena orang banyak meninggalkan dia gitu ya. Kemudian dia depresi, kemudian dia minum. Setiap malam dia minum minuman keras itu, mabuk, nyanyi-nyanyi, suaranya sampai terdengar sampai Imam Abu Hanifah hafal syair lagunya karena terlalu sering orang itu mabuk dan nyanyi itu. Nah, bagaimana kalau terjadi pada kita ini ya? Sudah kita dobrak pintu rumahnya, kita marahi dia. Tapi Abu Hanifah itu setiap malam mendoakan orang itu terus. Sampai suatu waktu, suatu malam, suara orang itu tidak terdengar lagi. Tidak terdengar. Karena sudah sering nyanyi sampai ditunggu sama Imam Abu Hanifah, kapan ini nyanyinya ini lagunya, waktunya kapan ini? Sampai di waktunya tidak ada lagu yang terdengar. Kalau kita bagaimana ini? Alhamdulillah. Tidak ada orang nyanyi lagi, nggak ada yang mengganggu tidur saya ini ya. Nah, tapi kalau Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pada waktu tidak terdengar nyanyian itu, dia khawatir. Loh, ini yang biasa nyanyi kok nggak nyanyi ini? Jangan-jangan ada problem hidupnya ini. Ada problem hidupnya, dia mengalami masalah ini. Turun keluar dari rumahnya, diketok pintu rumahnya, ditanya, mana ini si fulan yang biasa nyanyi di malam hari? Kata keluarganya, baru saja diambil polisi, ditangkap polisi dia. Bikin pusing satu warga ditangkap polisi ini ya. Kalau kita alhamdulillah sudah biar di penjara sana dia ini ya. Tapi Imam Abu Hanifah datang ke penjara itu. Datang ke penjara dia. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan Allah mengaruniai kita akhlak Rasulullah SAW ya. Rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Datang ke penjara, tanya polisi yang kepala polisi di penjara itu, lihat Abu Hanifah imam besar dihormati, langsung berdiri dia pakai baju, dia menghormati Imam Abu Hanifah ini. Ada keperluan apa nih malam-malam? Ya Nu'man, Abu Hanifah datang ke tempat ini. Kata Imam Abu Hanifah, kamu baru saja memenjarakan tetanggaku, kata Abu Hanifah. Kata polisi ini, oh iya betul, saya penjarakan, tapi kan itu cuma tetangga kamu, bikin ribut lagi, kata dia. Kata polisinya, tetangga kamu bikin ribut setiap malam teriak-teriak. Kok kamu perhatikan sampai malam-malam kamu ke sini? Iya, karena itu tetanggaku. Rasulullah SAW bersabda, di dalam sabdanya, man yu'min billah, apa itu? Fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu, maka dia hendaklah menghormati tetangganya. Itu tetangga saya harus hormati karena itu sabda Nabi Muhammad SAW. Apa yang mau kamu lakukan? Kata polisi, saya beri tebusan, keluarkan itu tetangga saya. Diberi syafaat sama Imam Abu Hanifah nih, keluarkan ini. Polisi ngeliat Abu Hanifah nurut polisinya nih ya. Dikeluarkan ini tukang mabuk ini. Ketika keluar kata Abu Hanifah, nah sekarang kamu tahu kan, ada orang yang tidak melalaikan kamu. Kamu kan siap malam menyanyi Adha'uni, Adha'uni, orang melalaikan kamu, orang melalaikan kamu. Ini kamu harus tahu, saya tidak akan melalaikan kamu. Kamu tetangga saya. Habis itu malu pemabuk tadi tobat, jadi muridnya Abu Hanifah, jadi ulama yang besar.
karena akhlak. Berapa banyak kebaikan kalau kita tularkan ke orang lain bisa merebak, menjalar kepada banyak orang. Nah, jangan niat yang baik lil muslimin wa ta'zim an la tastaghil fi jami'i naharika illa bi ta'atillah, dan mengazamkan di dalam diri kita tidak menghabiskan hari kecuali untuk amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tufassil fi qalbika ta'at allati taqdiru 'alaiha, dan kamu rincikan di dalam hatimu saat kamu niat tadi, kira-kira amal taat apa yang akan kau rencanakan di hari ini yang kamu mampu untuk melaksanakannya. Tufassil fi qalbika. Satu-satu sebutkan, jangan cuma saya niat hari ini mau saya isi dengan amal baik, tapi menjelaskan di dalam hati itu, diperinci di dalam hati. Saya hari ini mau beramal baik A, B, C, D. Nah, nanti terus kita menuntut hari itu supaya kita bisa menuntut diri kita untuk mengamalkannya. Wa takhtar afdalaha. Kamu rincikan di dalam hati kamu niat amal baik yang akan kamu lakukan di hari itu, kemudian kamu pilih yang paling utama, prioritas. Itu yang kamu lakukan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa kamu lakukan semuanya yang kamu rincikan, yang paling utama dulu yang kamu lakukan, prioritas. Hari ini saya mau melakukan ini dulu. Besok baru yang amal baik yang kedua, amal baik yang ketiga, dan begitu seterusnya. Wa tata'ammal fi tahyi'ata asbabiha litashtagila biha. Kalau kamu sudah merincikan amal baik itu, kemudian sudah kamu pilih di hari itu prioritas, ini amal yang pertama yang mau aku lakukan. Setelah itu kamu persiapkan sebab-sebab yang memungkinkan kamu untuk melakukan amal baik tadi. Bukan melakukan hal-hal yang menggagalkan kamu melakukan amal baik tadi, tapi menimbulkan sebab-sebab yang menjadikan kamu bisa menyibukkan dirimu di hari itu dengan amal baik tadi. Nah, ini terlalu panjang saya tambah sedikit ini ya. Saya tambah sedikit. Wala tada'anka tafakkur fi gurbil ajal wa hululil maut al-ghati' lil amal wa khurujil amri 'anil ikhtiyar wa husulil hasrah wan nadamah bitulil ikhtirar. Dan juga jangan kamu tinggalkan tafakkur tentang dekatnya ajal dan kedatangan kematian yang merupakan pemutus segala angan-angan, wa khurujil amri 'anil ikhtiyar, yang mengeluarkan perkara dari kehendak seseorang. Orang tidak punya kehendak lagi di dalam dirinya saat datang kematian. Wa husulil hasrah, kematian yang menyebabkan datangnya penyesalan. Wan nadamah bitulil ikhtirar, dan penyesalan karena orang yang hidupnya tertipu. Orang yang hidupnya tertipu ketika datang kematian, dia akan hasrah wan nadamah. Dia akan merasa menyesal. Dia akan meratap ketika datangnya kematian. Nah, berpikir di antaranya bertafakur tentang tibanya waktu kematian. Nah, kapan ini? Kalau saya mati itu tiba, datang mati ini, saya sudah termasuk orang yang siap atau belum? Kapan itu datangnya mati? Wallahu a'lam bishawab. Bisa 1 detik lagi, bisa berapa menit lagi, bisa berapa jam lagi, atau berapa hari lagi, atau berapa bulan lagi, atau berapa tahun lagi, saya tidak tahu. Nah, setiap hari, karena saya tidak tahu, saya harus siap setiap waktu. Siap setiap waktu kalau Israel itu datang menjemput kita dalam keadaan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal atau wadhifah atau tugas yang harus kita lakukan setiap harinya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas zikir-zikir yang dicontohkan oleh Imam Ghazali untuk mengisi wirid kita di dalam sehari insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.